Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita karunia nikmatnya yang begitu banyak sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kesempatan masih beraktivitas di atas muka bumi yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, jangan pernah lupa yakni bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah merupakan tanda bahwa orang tersebut ingin masuk surga bersama Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa orang itu ingin diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan siang menuju sore ini kita akan sedikit mempersiapkan bekal. Bekal ini menyangkut persiapan bulan suci Ramadan, yang mana jangan sampai kita melewati bulan Ramadan itu seperti hari-hari yang biasa atau seperti bulan-bulan yang biasa. Enggak ada efek apa-apa, enggak ada yang berubah sedikit pun, na'udzubillah. Kita targetkan dalam Ramadan kali ini tentu pengen dengan Ramadan yang terbaik daripada Ramadan kemarin. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita fahamkan dalam diri kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan, yang pertama kita harus pastikan kita terhindar dari doa malaikat Jibril. Loh, bagaimana malaikat Jibril berdoanya sehingga kita harus menghindar? Begini ceritanya. Di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu lagi khutbah. Ketika lagi khutbah, Rasulullah mengucapkan 3 kali kata amin, amin, amin. Selesai khutbah, ada sahabat memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi lagi khutbah bilang amin, amin, amin sebanyak 3 kali ya Rasul?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wahai sahabatku, bahwasanya tadi waktu aku lagi khutbah ada malaikat Jibril datang kepadaku." Lalu sahabat bilang, "Malaikat Jibril ngasih wahyu lagi ya Rasul?" "Bukan. Malaikat Jibril mau ngajak engkau mi'raj lagi?" "Bukan. Malaikat Jibril mau ngajak Isra Mi'raj lagi?" "Bukan. Malaikat Jibril datang kepadaku, dia ingin doanya diaminkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bilang, "Ya Rasul, apa itu doanya malaikat Jibril?" Lalu malaikat Jibril bilang, "Wahai Rasulullah, tolong aminkan doa saya ini." Apa doa yang pertama? Lihat, ini akan menjadi pegangan kita sebagai pasangan keluarga, pasangan suami istri. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang suami atau seorang istri yang dia selama puasa belum islah, belum baikan dari ributnya, dari marah-marahnya, dari dendamnya." Kata Rasulullah, "Amin." Artinya apa? Seorang suami, seorang istri yang dia melakukan puasa tapi sama pasangannya masih marah-marahan, maka ketahuilah malaikat Jibril berdoa, puasa orang yang seperti itu
tidak diterima dan Rasulullah mengaminkan. Dari sini kita belajar, sebagai suami harus minta maaf kepada istri. Sebagai istri tentunya juga jangan egois, tetap minta maaf kepada suami. Agar apa? Puasa yang dikerjakan selama 30 hari, selama sebulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, doa malaikat Jibril. Doa yang kedua yang malaikat Jibril sampaikan kepada Allah yang kemudian diamini oleh Rasulullah apa? Ya Allah, jangan engkau terima doa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu Rasulullah mengaminkan, amin. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang bikin marah orang tuanya, yang bikin marah orang tuanya, yang ngejengkelin orang tuanya. Kata malaikat Jibril, ini anak puasa jangan diterima ya Allah. Lalu Rasulullah mengaminkan, amin. Artinya apa? Kita sebagai anak yang masih ada orang tua saat ini, datangi orang tua, minta maaf. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Agar apa? Agar puasanya diterima. Jadi seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka dipastikan ibadah puasanya tidak akan diterima berdasarkan doa malaikat Jibril kepada Allah dan diaminkan oleh manusia mulia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Amin yang ketiga, doa yang mana? Di dalam keterangan tersebut bahwasanya malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa orang yang dengan saudaranya belum maaf-maafan. Orang yang dengan saudaranya masih ada marah, dendam, hasud, dengki, pertikaian, perdebatan yang belum islah. Maka kata malaikat Jibril, jangan engkau terima ya Allah orang yang seperti ini puasanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Oleh karena itu, siapapun kita yang selama ini berinteraksi dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial, tentu kita tidak lepas dari salah dan dosa, salah dan khilaf di antara kita. Maka sebelum Ramadan pastikan kita maaf-maafan. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Biar nanti ketika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengaminkan. Bayangkan, ini pasti ya diterima oleh Allah. Dan hati-hati bagi kita, tentunya harus mawas diri, jangan sampai kita termasuk dalam ketiga doa malaikat Jibril tersebut ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari yang didoakan oleh malaikat Jibril tadi. Nah, yang terakhir ini menyangkut persiapan kita dalam bulan suci Ramadan juga yang tidak kalah penting. Kebanyakan kita menyambut bulan Ramadan itu lebih kepada aspek euforia, senang-senangnya. Misalnya hari pertama mau buka pakai apa, sahurnya pakai apa, terus kalau akhir pekannya mau jalan-jalan kemana. Nah, itu yang direncanakan itu hanya sebatas kesenangannya saja. Padahal yang harus kita siapkan adalah jadwal dan target kita selama Ramadan. Bikin dari sekarang jadwalnya mau ngapain selama Ramadan, targetnya mau apa. Jangan sampai buka puasa dibikin jadwal, sahur dibikin jadwal, ibadah
nggak dibuatkan. Nauzubillah. Ini sebuah kecelakaan. Ini sebuah musibah. Betapa dunia lebih utama daripada akhirat. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, ya, kami mengingatkan, ayo kita bikin list targetnya mau ngapain. Kita bikin list jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu apa saja tuh jadwalnya. Targetnya apa misalnya? Khatam Quran. Berapa kali? 1 kali. Boleh. 2 kali. Boleh. 3 kali. Boleh. Ya pokoknya bikin target apa saja yang itu bisa menyibukkan diri kita selama Ramadan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai ibadah. Ya. Itu baru Al-Quran. Terus kita tambah lagi. Targetnya apa? Misalnya 1 buku 1 minggu baca. Buku apa saja siapin tuh. Misalnya buku ini, buku ini siapin. Buat 1 bulan. Itu jadi target kita. Sehingga Ramadan berjalan, Ramadan datang kepada kita, kita sudah siap mau ngapain aja selama Ramadan. Tidak hanya puasa tok. Kalau puasa tok, anak-anak juga bisa. Cuma nahan lapar, nahan haus, anak kecil bisa. Tapi kan kita sudah dewasa, kita sudah baligh, kita sudah berusia. Masa sama kayak anak kecil, kan malu. Oke? Itu yang pertama, target harus kita buat. Jadwal harus kita buat. Ya, jangan sampai cuman jadwal bukanya doang yang kita bikin. Jadwal sahurnya doang yang kita siapkan. Tapi kita lupa jadwal aktivitas selama Ramadan. Target selama Ramadan. Ini sangat penting. Kalau ada di antara kita yang tidak membuat target dan jadwal itu, maka yang terjadi adalah, ini realistis dan faktanya seperti ini. Apa itu? Kita akan banyak mengisi waktu dengan tidur. Tidur. Yang kedua, kita akan lebih banyak scroll. Ya, scroll. Scroll apa Ustadz? Ya itu, Instagram kah? TikTok kah? FB kah? Apalagi? YouTube kah? Pokoknya medsos ketika puasa itu ratingnya naik. Ratingnya naik gara-gara banyak umat muslim yang dia tidak punya target dan jadwal selama Ramadan. Ya, nauzubillah. Tidur, internet. Satu lagi nih, yang sering terjadi sama umat saat ini, gara-gara dia tidak punya jadwal, gara-gara dia tidak punya target, adalah diisi dengan hal-hal yang negatif. Misalnya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan itu kalau dia orangnya apik, orangnya berilmu, dia jalan-jalan dengan penuh tadabur alam, mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang berilmu, yang cukup pengetahuannya. Nah, kalau yang tidak cukup, dia jalan-jalan apa? Ya udah, cuman sekedar menghabiskan waktu. Jalan sana, jalan sini. Nongkrong sana, nongkrong sini. Belum lagi masuk ke mall, ke swalayan yang notabene di situ macem-macem orangnya. Ada yang pakaian bajunya begitu, ada yang pakaian bajunya begini. Nah, habis itu pahala puasa kalau begitu, ya. Oleh karena itu, ayo kita siapkan jadwal dan target buat Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan ini sama dengan yang kemarin atau bahkan lebih buruk dari yang kemarin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kalau kita sudah merencanakan, kalau kita sudah menargetkan, Allah wafatkan kita dalam keadaan menuju kebaikan. Dan insya Allah
kalau itu terjadi kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.